Kita harus pergi dari sini secepat mungkin, melewati Kongso yang sedang tidur. Wah, permisi keponakanku yang gagah, tidurlah yang nyenyak. Mimpi puaslah tentang kerajaan dan harta. Biarlah mautmu ini lewat dulu ya, sebentar untuk mencari sarapan di desa. Kau ini katanya penjaga paling hebat, tapi kalau sudah tidur gayamu tidak ada bedanya dengan kerbau yang kekenyangan jerami. Wah, hampir saja. Jangan lari kau bayi. Kangsa mengigu. Tangkap paha ayam, enak sekali. Waduh. Prabu Basudewa pun tersenyum. Dasar, dalam mimpinya pun dia masih memikirkan makanan. Selamat tinggal Kangsa, saat kau bangun nanti kau akan memeluk hampaan. Berhasil. Dengan perlindungan takdir, Basudewa berhasil keluar dari istana tanpa meninggalkan jejak. Bayi mungil berkulit hitam itu dibawa lari menembus gelapnya malam menuju Widoro Kandang. Di sana seorang ibu desa sederhana bernama Nyai Sagopi telah menunggu dengan bayi perempuan di pelukannya sebagai pengganti. Inilah awal mula penyamaran Sang Awatara yang kelak akan mengguncang dunia dengan kecerdasannya. Langkah kaki Prabu Basudewa menembus semak belukar, meninggalkan kemewahan istana demi nyawa sang putra. Di ujung desa Widoro Kandang, sebuah gubuk kecil tampak masih menyalakan lampu minyak. Itulah rumah Nyai Sagopi, seorang wanita desa yang sederhana namun memiliki kesetiaan seluas samudra. Di sana rahasia besar sejarah dunia akan dititipkan. Nyai Sagopi gemetar, suaranya parau. Duh Gusti Prabu Basudewa, ampun 1000 ampun Gusti. Tengah malam buta begini, Paduka datang ke gubuk saya yang reot ini. Apa saya sedang bermimpi Gusti? Kalau saya bermimpi, tolong jangan bangunkan saya sekarang, karena gubuk saya jadi kelihatan mewah karena ada Paduka di sini. Prabu Basudewa tersenyum sambil mengatur nafas. Bangunlah Sagopi. Ini bukan mimpi, dan tolong jangan terlalu keras suaramu. Aku kesini bukan sebagai raja yang ingin menagih upeti, tapi sebagai seorang ayah yang sedang menumpang demi nyawa anaknya. Lihatlah bayi yang kugendong ini. Nyai Sagopi mendekat melihat bayi. Aduh Gusti, kulitnya hitam manis seperti kopi tanpa gula, tapi wajahnya bersinar seperti rembulan. Ganteng sekali Gusti. Tapi kenapa dibawa ke sini? Di sini hanya ada bau kotoran sapi dan suara jangkrik Gusti Prabu. Justru itu Nyai Sagopi. Justru itu yang saya cari. Kongso Dewa itu hidungnya tajam kalau mencium bau kekuasaan, tapi dia tidak akan sudi mencium bau kandang sapi. Dia pikir orang sehebat aku tidak mungkin mau masuk ke gubukmu yang pintunya saja kalau dibuka suaranya melebihi suara biola rusa ini. Hehehe, ampun Gusti, pintu itu memang butuh minyak goreng sedikit supaya tidak protes kalau dibuka. Jadi apa yang harus saya lakukan Gusti Prabu? Tukarkan bayi perempuanmu itu dengan bayiku. Anakku akan tumbuh di sini dengan nama Noroyono. Dia akan belajar mencangkul
belajar menggembala, dan belajar jadi orang desa. Biarlah dia tidak kenal empuknya kasur istana, asal dia tidak kena tajamnya keris Kongso. Apakah kau sanggup, Nyai Sagopi? Saya sanggup, Gusti. Nyawa saya taruhannya. Tapi Gusti, kalau bayi ini nanti menangis, minta susu istana bagaimana? Di sini hanya ada susu kedelai dan air kelapa. Jangan khawatir, anak ini istimewa. Berikan dia kasih sayangmu, itu sudah lebih dari cukup. Dan kalau dia nakal sedikit, anggap saja itu bumbu kehidupan. Tapi ingat, rahasiakan ini. Jika ada yang tanya, bilang saja ini anak pungut yang ditemukan di bawah pohon pisang. Prabu Basudewa pun menukarkan anaknya dengan anak Nyai Sagopi. Baiklah, Sang Prabu. Ini putriku, silahkan. Oh iya, Nyai Sagopi. Perpisahan yang mengharukan. Prabu Basudewa menyerahkan bayi Narayana kepada Nyai Sagopi. Selamat tinggal, Narayana anakku. Tumbuhlah kuat di antara lumpur dan debu. Suatu saat nanti dunia akan tahu siapa kau sebenarnya. Dengan berat hati, Basudewa kembali ke istana membawa bayi perempuan milik Sagopi untuk diperlihatkan kepada Kangsa sebagai umpan. Aku pergi dulu anakku, Nyai Sagopi, aku pamit. Injih Gusti. Dengan berat hati, Prabu Basudewa kembali ke istana membawa bayi perempuan milik Nyai Sagopi untuk diperlihatkan kepada Kongso Dewa sebagai umpan. Sementara itu, di pangkuan Nyai Sagopi, Sang Narayana kecil tersenyum tipis, seolah tahu bahwa dialah yang akan menjadi sutradara besar bagi lakon dunia yang disebut Bharatayuda. Fajar belum menyingsing, namun hawa dingin lorong istana Madura terasa menusuk hingga ke tulang. Kongso Dewa terbangun dengan kaget. Nyawanya belum terkumpul sempurna, tapi ambisinya sudah menyala-nyala. Di hadapannya, Prabu Basudewa melangkah keluar dari kamar persalinan dengan langkah yang sengaja dibuat berat, seolah membawa beban dunia di pundaknya. Kongso Dewa berteriak, suaranya serak karena baru bangun. Ayada! Berhenti di situ. Wah, hampir saja aku kecolongan. Untung telingaku tajam seperti telinga kelinci. Dengar suara langkah kaki saja aku langsung bangun. Mana? Mana bayi itu? Cepat serahkan padaku sebelum matahari terbit. Prabu Basudewa tetap tenang. Telinga tajam, katamu. Kongso. Tadi aku lewat di depanmu. Dengkuranmu itu lebih keras daripada suara meriam. Jangankan langkah kaki, kalau ada gajah menari di depan hidungmu pun, aku yakin kau tidak akan bangun. Kau itu bangun karena kedinginan, bukan karena waspada. Kongso Dewa. Kongso Dewa sambil malu-malu tapi tetap garang. Jangan banyak bicara. Itu tadi aku sedang semedi, bukan tidur. Sudah, jangan mengalihkan pembicaraan. Mana bayinya? Prabu Basudewa menunjukkan bayi perempuan yang dibungkus kain. Ini, lihatlah sendiri. Kau begitu ketakutan sampai kehilangan akal sehatmu, Kangsa. Ternyata takdir dewa punya cara sendiri untuk menertawakanmu.
Ramalan bilang anak ke-8 akan membunuhmu, tapi lihat, yang lahir adalah seorang bayi perempuan. Apakah kau sebegitu pengejutnya sampai harus takut pada seorang bayi perempuan yang